Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ya, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan eh, belajar tentang farmakognosi metabolit sekunder. Yang pertama ini phenolic compound atau senyawa-senyawa fenolik. Jadi phenolic compound atau senyawa fenolik ini adalah salah satu senyawa organik yang cirinya dia ini memiliki satu atau lebih gugus hidroksil atau OH yang terikat langsung pada cincin aromatik atau benzen. Nah, bisa kita lihat ini kan cincin aromatik ya atau biasa dikenal cincin benzen dan ini ada eh, gugus hidroksil atau gugus OH. Ini adalah karakteristik dari senyawa phenolic compound. Nanti akan banyak sekali turunan dari senyawa-senyawa fenolik ini yang sebarannya itu luas banyak ditemukan di berbagai macam tumbuhan. Yang paling kita kenal adalah flavonoid ya. Flavonoid ini adalah salah satu senyawa fenolik ya yang banyak ditemukan di tanaman-tanaman yang punya aktivitas tertentu. Ini struktur flavonoid. Nah, phenolic compound ini secara besar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama polifenol, ini ada tanin, ada lignin. Nah, ini adalah jenis-jenis metabolit primer ya, sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya tentang tanin dan lignin, metabolit primer. Kemudian ada oligofenol, ini nanti yang akan kita pelajari hari ini ada flavonoid, stilbens, kemudian ada kumarin. Kemudian ada phenolic acid atau asam fenolat. Ini strukturnya yang paling sederhana. Ada derivat asam benzoat dan derivat asam sinamat. Jadi secara fisiologis, phenolic compound ini di dalam tanaman berfungsi untuk melindungi radiasi UV dan oksidan. Kemudian menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan herbivora. Kemudian dia menarik penyerbuk melalui warna dan aroma ya. Jadi eh, menarik serangga untuk melancarkan terjadinya pembuahan. Kemudian juga terlibat dalam lignifikasi dinding sel. Distribusinya, phenolic compound ini banyak ditemukan di daun terutama ya, kemudian beberapa spesies ditemukan di kulit kayu, kemudian biji, bunga, dan buah. Jadi hampir di semua bagian tanaman mengandung phenolic compound, tergantung spesiesnya. Kemudian sifat kimia dan fisiknya ini umumnya phenolic compound ini polar, jadi cukup larut dalam pelarut polar. Pelarut-pelarut polar ini seperti etanol, metanol, kemudian juga air. Jadi kalau direbus, komponen fenolik ini biasanya akan terikut di dalam rebusan air ini. Dan kemudian karena dia punya gugus hidroksi yang aromatis, yang menempel di eh, apa namanya cincin aromatis, dia bersifat asam lemah dan mudah teroksidasi, jadi menyebabkan warna coklat pada beberapa ekstrak tanaman. Jadi, nah, kapan pembentukan polifenol ini meningkat? Jadi biasanya jika ada stres lingkungan abiotik, polifenol ini tadi ya fungsinya karena sebagai sistem pertahanan, produksinya akan meningkat saat tanaman ini mengalami stres seperti paparan UV, terutama UVB yang sangat kuat, ini akan merangsang ekspresi enzim-enzim di jalur fenilpropanoid. Jalur ini yang apa namanya mengaktifasi terbentuknya polifenol. Senyawa yang meningkat seperti flavonoid, kemudian antosianin. Kemudian pada stres suhu yang terlalu rendah atau dingin, ini
akan mengaktifkan mekanisme perlindungan sel. Umumnya senyawa metabolit sekunder yang meningkat adalah flavonoid. Kemudian pada suhu tinggi atau kekeringan, ini akan memicu terjadinya stres oksidatif sehingga aktivasi enzim fenilalanin amonia liase atau PAL. Enzim ini yang sangat berperan dalam pembentukan senyawa-senyawa fenolik. Kemudian pada saat kekurangan air, ya stres kekeringan, kekurangan air, ini akan terjadi akumulasi senyawa antioksidan untuk melawan ROS, reaktif oksigen eh, ROS ya. Dan jadi setelah akumulasi senyawa antioksidan ini akan direspon oleh tanaman dengan meningkatkan senyawa flavonol. Flavonol ini adalah salah satu jenis flavonoid dan juga tanin. Kemudian jika terdapat paparan logam berat atau polutan, ini juga akan berdampak pada stres oksidatif dan kerusakan membran yang dapat meningkatkan eh, pembentukan senyawa asam fenolat dan juga lignin. Kemudian jika kekurangan nutrisi seperti N, P, dan Fe ya ini akan berdampak pada pengalihan jalur metabolisme sekunder. Beberapa senyawa yang meningkat seperti flavonoid, kemudian asam fenolat juga akan meningkat. Kemudian stres biologis biotik ini juga sebagai respon terhadap stres biologis ini akan terjadi peningkatan pembentukan polifenol. Nah, serangan stres biologis ini misalnya serangan organisme hidup seperti misalnya infeksi patogen berupa jamur, bakteri, ini akan memicu terjadinya produksi fitoaleksin, misalnya senyawa-senyawa resveratrol pada anggur. Kemudian serangan serangga herbivora ini juga akan merangsang tanaman untuk memproduksi tanin dan fenol astringen untuk menghambat eh, makan. Maksudnya biar serangga atau herbivora itu tidak makan daun-daunan itu karena kalau tanin ini dan fenol-fenol astringen ini kan rasanya apa kelat itu ya. Jadi eh, tidak disukai oleh herbivora maupun serangga-serangga. Kemudian jika ada luka mekanis seperti pemotongan, kemudian jika ada gesekan, ini juga akan mengaktifasi enzim PAL tadi sehingga peningkatan flavonoid dan lignin di jaringan yang rusak akan meningkat. Kemudian di fase pertumbuhan tanaman, ini di fase-fase awal pertumbuhan, tanaman membutuhkan eh, apa namanya phenolic compound atau metabolit sekunder yang relatif rendah karena dia fokus pada produksi metabolisme primer. Jadi pada saat dia masih masa-masa pertumbuhan yang cepat, masa-masa muda, justru eh, ditekan. Maksudnya produksi phenolic compound-nya ditekan sehingga menjadi rendah gitu. Pada saat fase dewasa atau pembungaan ini Phenolic compound-nya akan meningkat untuk melindungi organ-organ generatif tadi, untuk organ-organ yang berfungsi sebagai reproduksi atau pembiakan. Kemudian pada fase penuaan, ya pada fase penuaan ini akan terjadi stres fisiologis, phenolic compound-nya juga akan tinggi karena untuk akumulasi senyawa pertahanan. Nah, dengan inilah maka beberapa tanaman-tanaman yang mm, akan diambil phenolic compound-nya itu ditunggu sampai pertumbuhannya dewasa, minimal dewasa atau sudah tua. Jadi organ-organ generatifnya sudah mulai matang, baru bisa dipanen untuk eh, apa namanya komponen fenoliknya dalam kadar yang cukup tinggi atau sudah optimal. Nah ini eh, apa namanya ilustrasi ya stres biotik abiotik pada tanaman ini akan meningkatkan pathway sikimat. Jadi pathway sikimat ini adalah pathway atau jalur yang eh,
apa namanya berkontribusi pada pembentukan phenolic compound. Tidak hanya phenolic compound, tapi juga nanti senyawa-senyawa alkaloid. Tapi untuk kali ini kita akan fokus pada komponen fenolik. Nah, biosintesisnya ini akan melibatkan dua eh, prekursor utama ya. Yang terutama adalah fenilalanin. Nah, fenilalanin ini adalah salah satu asam amino ya, fenilalanin, dan ini merupakan prekursor utama untuk semua senyawa fenolik, pembentukan semua senyawa fenolik pada tanaman. Nah, ini asam amino ini dalam tanaman akan mengalami reaksi namanya deaminasi oleh enzim tadi PAL, fenilalanin amonia liase, sehingga menghasilkan asam transinamate, transinamic acid. Kemudian transinamic acid ini, oh ya, selain fenilalanin, ini juga ada jalur utamanya ya, fenilalanin ada penggunaan L-tirosin, asam amino L-tirosin ini eh, jalur alternatif istilahnya. Jadi jalur alternatif jika ada gangguan pada fenilalanin, dipakai jalur alternatif L-tirosin. Ini nanti sama akan di deaminase juga, cuma beda enzimnya. Kalau tadi PAL, yang ini TAL karena tirosin amonia liase. Ah, ini kalau tadi melalui sinamat transinamat acid, asam sinamat, kalau yang L-tirosin ini akan langsung menjadi setelah deaminasi akan menjadi asam pekumarat. Nanti dari asam pekumarat ini eh, akan terjadi apa namanya akan diproses oleh enzim kumarat ligase menjadi kumarik koenzim A. Nah, dari sini kemudian eh, diaktifasi oleh berbagai enzim ya masing-masing seperti kumarat koenzim A ligase untuk membentuk eh, resveratrol, kemudian kumarat hidroksilase untuk membentuk kafe, asam kafeat atau kafeik acid. Kemudian ada enzim kalkon sintase yang eh, memicu pembentukan naringenin kalkon. Di sini kalkon sintase ini secara umum nanti akan berperan pada biosintesis flavonoid, kemudian 4 kumarat 3 hidroksilase ini pada biosintesis asam fenolat, dan stilben sintase ini nanti akan berperan dalam biosintesis stilben. Jadi tiga golongan utama phenolic compound. Jadi stilben, kemudian asam fenolat, dan flavonoid. Yang pertama stilbens. Stilbens ini adalah golongan senyawa fenolik yang non-flavonoid, memiliki dua cincin aromatik. Ini ya cincin aromatiknya A dan B. Ini dihubungkan oleh rantai etilen. Ini adalah jembatannya rantai etilen. Ini bentuknya cis, yang ini bentuknya trans. Sama ya, cuma beda penggambarannya. Kemudian ini tadi enzim kuncinya adalah stilben sintase, ya. Kemudian stilben ini di dalam tanaman berfungsi sebagai fitolaksin. Ini merupakan senyawa pertahanan terhadap stres biotik seperti jamur bakteri. Kemudian juga terhadap stres abiotik seperti sinar UV kekeringan. Stilben ini contoh-contoh senyawanya yang termasuk dalam golongan stilben ini ada resveratrol, kemudian pinosilvin pada kayu pinus, piseatanol, astringin, atau glikosida dari resveratrol. Jadi senyawa-senyawa yang nanti punya karakter seperti ini, dua cincin aromatik yang disatukan dengan rantai etilen, ini namanya disebut stilben. Nah, salah satu tanaman yang kaya akan stilben adalah Vitis vinifera atau anggur. Nah, anggur ini merupakan sumber utama tadi ya. Senyawa-senyawa yang masuk golongan stilben ini ada resveratrol, piceid, dan pterostilben. Nah, ini kalau kita lihat strukturnya,
ini kan khas tadi ya, steel band. Dia punya dua aromatik, cincin aromatik yang dihubungkan oleh satu jembatan etilen. Kemudian ini ada hidroksi, hidroksi yang menandakan bahwa dia adalah senyawa fenolik atau fenolik compound. Ini bisaid, kemudian ini resveratrol, dua aromatik, jembatan etilen, ini hidroksi, hidroksi, kemudian terostilben. Yang beda di gugus gugus samping namanya, rantai sampingnya. Kalau resveratrol ini banyak ininya persis sama ya, apa namanya, template-nya itu atau struktur kerangkanya itu antara resveratrol dan terostilben ini yang membedakan adalah rantai sampingnya. Di sini adalah OCH3 yang di resveratrol hidroksi. Kalau semakin banyak gugus hidroksi ini kan hidroksinya 3, ini hidroksinya 1. Resveratrol ini lebih mudah, lebih polar ya, lebih mudah larut dalam air karena gugus samping hidroksinya lebih banyak. Nah, eh tadi ya, kulit buah, kemudian biji, daun, dan tangkai dari anggur ini mengandung yang utama tadi ada resveratrol, piceid, dan pterostilbenzen. Kemudian juga mengandung flavonoid seperti quercetin, kaempferol, katekin, dan epikatekin. Kemudian juga punya proantosianidin. Ini adalah jenis tanin yang terkondensasi, terutama pada biji. Kemudian juga mengandung asam fenolat, jenisnya asam galat, asam kafeat, dan asam ferulat. Kemudian juga mengandung antosianin yang memberi warna merah dan ungu. Jadi antosianin ini adalah senyawa-senyawa yang memberikan warna pada tanaman. Kalau anggur kita kenal ada anggur hijau, anggur merah, itu ada senyawa antosianin yang berbeda di dalamnya. Nah, produksi stilben di dalam anggur ini akan meningkat saat tanaman terkena infeksi jamur Botrytis cinerea atau juga paparan sinar UV. Kandungan stilben ini lebih tinggi pada anggur merah dibandingkan yang anggur putih. Jadi yang anggur merah, anggur ungu ini uh, stilbennya lebih tinggi. Anggur merah, anggur hitam, ya, atau yang warnanya tua. Ini senyawa resveratrol, kemudian piceid, antosianin, proantosianidinnya lebih tinggi dibandingkan yang anggur putih maupun yang anggur hijau. Jadi kalau kandungan senyawa silbennya lebih tinggi, implikasinya aktivitas antioksidan, kemudian kardioprotektif dan anti kankernya paling kuat. Kemudian kalau yang anggur putih, anggur hijau ini antioksidannya apa efeknya lebih ringan dibandingkan atau lebih rendah dibandingkan yang anggur merah dan anggur hitam. eh beberapa ini saya rangkum beberapa literatur pustaka yang menyebutkan aktivitas dari anggur, buah anggur. Yang pertama ini ada aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Jadi ekstrak kulit dan biji anggur ya, grape seed extract atau GSE ini merupakan hasil sampingan ya pada industri jus atau industri wine. Jadi setelah diambil buahnya, sari-sari buahnya akan tersisa kulit dan juga bijinya. Nah, ini yang kemudian diekstrak menggunakan etanol, biasanya etanol 70%. Nah, ini disebutnya grapeseed extract. Eh, Grapeseed extract ini menunjukkan kapasitas penangkap radikal bebas ya atau antioksidan yang tinggi. Dan IC50-nya menurut penelitian ini lebih rendah dibandingkan vitamin C. Jadi lebih poten dibandingkan vitamin C sebagai kontrol positifnya. Kemudian proantosianidin dan resveratrol ini menekan ekspresi COX-2 dan NF-kappa B ya. Ini adalah eh,
mediator inflamasi. Jadi jika COX-2 dan NF-kappa ini lambat, inflamasi tidak akan berkembang lebih lanjut. Kemudian beberapa studi klinis menyebutkan konsumsi GSE ini dengan dosis 300 miligram per hari ini dapat menurunkan stres oksidatif pada manusia sehat. Jadi bisa dikonsumsi eh, sehari-hari untuk antioksidan. Kemudian efek kardioprotektif ini resveratrol meningkatkan aktivitas endotelial nitrik oksid sintase atau ENOS sehingga dapat memperbaiki vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah. Kemudian proantosianidin dalam biji anggur ini juga mencegah oksidasi LDL ya, low density lipoprotein dan juga agregasi platelet. Nah, ini fenomena Friends paradox ini ya. Ada paradoks Prancis yang eh, apa namanya mengcapture gitu bahwa pada populasi yang sering mengkonsumsi white merah secara moderat ya, maksudnya tidak terlalu sering, ini tingkat penyakit jantungnya, resiko penyakit jantungnya lebih rendah dibandingkan pada populasi yang tidak mengkonsumsi anggur merah. Kemudian aktivitas neuroprotektif ini resveratrol dan proantosianidin ini menurunkan pembentukan plak beta amiloid pada model Alzheimer ya, pada eh, model Alzheimer. Kemudian efek protektif juga terkait peningkatan ekspresi SIRT1 ya. Ini merupakan satu gen yang bertanggung jawab pada anti-aging yang mengatur metabolisme neuron. Kemudian anti kanker ini resveratrol menginduksi apoptosis ya, apoptosis atau membunuh sel kanker secara terprogram, kemudian menekan juga proliferasi sel kanker payudara, kolon dan prostat. Ini melalui modulasi jalur-jalur karsinogenesis. Nah, ini aktivitasnya cukup kuat pada uji in vitro, tapi bioavailabilitasnya secara oral ini cukup rendah, sehingga efek klinisnya juga masih terbatas. Nah, ini tantangan-tantangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan bioavailabilitas ini ya berupa formulasi-formulasi yang bisa meningkatkan ketersediaan hayati dari resveratrol ini cukup diperlukan untuk apa namanya memproduksi satu produk farmasi yang eh, punya ketersediaan hayati yang tinggi, yang punya bioavailabilitas yang tinggi sehingga eh, efeknya secara in vivo akan lebih poten. Kemudian efek anti-aging ya atau anti penuaan dan juga dermoprotektif. Ini ekstrak biji anggur ini dapat meningkatkan elastisitas kulit dan juga menurunkan keriput pada uji klinis topikal dan juga oral. Jadi mekanismenya melalui penekanan enzim kolagenase dan elastase. Ya, ini produk-produknya banyak digunakan dalam skincare, anti-aging dan juga sunscreen pelindung UV. Ini beberapa produk yang mengandung resveratrol, golongan silben tadi ya, yang dari mulai suplemen harian, kemudian juga beberapa produk skincare atau eh, kosmetika. Nah, keamanan dan efek samping ini secara umum anggur aman digunakan ya dalam dosis moderat. Data toksikologi tidak ada efek samping yang terobservasi pada uji coba pada hewan percobaan hingga konsentrasi 1 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, ini juga tidak menunjukkan efek hepatotoksik, nefrotoksik, atau juga genotoksik. Efek samping yang ringan namun juga jarang terjadi berupa gangguan pencernaan ringan, mual, kembung, kemudian juga reaksi alergi yang jarang terjadi. Kemudian interaksi obat, resveratrol ini dapat menghambat enzim CYP, ya, enzim-enzim CYP ini enzim-enzim yang
eh, memetabolisme banyak obat-obatan ya. Jadi eh, sebisa mungkin dikonsumsi dengan jeda waktu jika dibarengi dengan konsumsi obat-obatan konvensional harus dijeda gitu. Terutama obat-obatan warfarin, statin atau antidepresan. Kemudian wine merah ini tidak disarankan bagi pasien dengan penyakit hati atau juga pasien yang mengonsumsi obat hepatotoksik. Wine merah ini lebih ke yang produk anggurnya ya, produk anggur bukan bukan apa namanya eh, buah atau ekstrak biji. Nah, ini membandingkan si konsumsi grapeseed extract atau GSE tadi dan jus anggur segar yang dia diambil dari sari-sari buahnya. Aspek antioksidannya yang jus anggur segar baik ya, tapi juga tergantung varietas, terutama yang anggur merah ini lebih baik dibandingkan yang anggur hijau. Kemudian yang grapeseed extract ini aktivitas antioksidannya lebih tinggi dibandingkan yang jus anggur segar. Kemudian juga aspek kardioprotektifnya yang GSE juga lebih tinggi. Kemudian efek-efek lain seperti antiinflamasi itu juga lebih poten. Kemudian untuk anti-aging kosmetik ini juga lebih eh, apa namanya lebih bagus di grapeseed ekstrak dibandingkan yang jus anggur segar. Kemudian di anggur segar jusnya ini biasanya kandungan gulanya juga cukup tinggi, jadi eh, perlu kontrol glukosa dan juga untuk berat badan akan mempengaruhi juga. Kalau yang grapeseed ekstrak kan tidak mengandung gula, jadi lebih eh, aman gitu untuk yang obesitas. Kemudian bioavailabilitas senyawa aktif ini karena resveratrolnya tadi kadarnya lebih sedikit, jadi lebih cepat di metabolisme. Yang grapeseed extract ini prosiantosianidin ya tadi cukup stabil sehingga lebih lama di dalam sirkulasi darah. Jadi efeknya juga lebih panjang. Nah, kemudian sebenarnya ada satu tanaman yang lebih tinggi kandungan stilbennya, resveratrolnya. Ini sayangnya tanaman ini adalah tanaman yang dari Asia Timur ya, terutama Jepang, Cina, dan Korea di negara-negara empat musim gitu, namanya Polygonum cuspidatum. Nah, ini resveratrolnya sangat tinggi, lebih tinggi daripada tadi buah anggur. Nah, bagian yang digunakan ini adalah rimpangnya, rimpang dan akar ya. Ini seperti ini bentuknya panjang. Nah, di Asia Tenggara ini termasuk Indonesia, tanaman ini tidak bisa tumbuh alami karena iklimnya memang tidak sesuai. Dan ini tanaman ini adalah sumber resveratrol yang paling sering dipakai untuk industri farmasi dan kosmetik. Jadi untuk diisolasi atau difraksinasi resveratrolnya karena memang lebih tinggi dibandingkan anggur. Tanaman ini di pengobatan tradisional dikenal sebagai huzang. Secara tradisional digunakan untuk menghilangkan panas dan toksin, kemudian melancarkan peredaran darah serta meredakan nyeri dan bengkak. Nah, ini kandungan resveratrolnya 1 sampai 3%. Kemudian aktivitas antioksidannya cukup kuat ya karena resveratrolnya tinggi, aktivitas antiinflamasi, kardioprotektif, kemudian anti kankernya juga lebih tinggi dibandingkan anggur. Kemudian sumber stilben lainnya, resveratrol ada Morus alba atau mulberry. Ini cukup sering kita jumpai ya di pinggir-pinggir jalan di Indonesia. Bagian yang digunakan ini ada akar, batang, daun, dan buah. Resveratrolnya kadarnya sedang, jadi di bawahnya anggur. Dan yang tinggi terdapat pada akar dan kulit batang, jadi bukan pada
buahnya. Daunnya ya, daun Morus alba ini kaya akan flavonoid polihidroksilase yang punya aktivitas antioksidan. Ekstrak daunnya eh, sebagai pencerah kulit ini karena mengandung oksiresveratrol dan mulberosid A. Ini mampu menghambat enzim tirosinase sehingga menurunkan pembentukan melanin. Melanin kalau diturunkan produksinya akan membuat kulit lebih cerah. Kemudian punya efek antiinflamasi juga. Ini hampir sama tadi mekanismenya ya, menghambat ekspresi NF-kappa, B, COX-2, kemudian INOS. Ini adalah mediator-mediator inflamasi atau peradangan. Nah, selain resveratrol, Morus alba ini mengandung morin ya, morin dan rutin ini adalah flavonoid dan senyawa ini punya efek kardioprotektif dan neuroprotektif melalui peningkatan aliran darah mikro dan eh, perlindungan neuron dari stres oksidatif. Kemudian ekstrak daun dan buah murbei ini menunjukkan aktivitas antidiabetes. Jadi ekstrak daun dan buahnya ini bisa meningkatkan sensitivitas insulin, menghambat enzim alfa glukosidase dan memperlambat absorpsi glukosa. Jadi potensial dikembangkan untuk anti-diabetes. Nah, itu tadi yang stilbens, resveratrol. Kemudian kita lanjut ke flavonoid. Ini flavonoid ini merupakan senyawa polifenol yang banyak ditemukan pada tumbuhan, terutama pada buah, sayur, biji, bunga, dan daun. Nah, senyawa ini memberi rasa, kemudian memberi warna yang spesifik dalam satu tanaman, dan juga di dalam tanaman berfungsi sebagai perlindungan terhadap radikal bebas dan patogen. Nah, secara umum flavonoid ini kerangkanya C6, C3, C6 ya. Kalau kita lihat ini. Kerangka C6 itu yang A ini C6, kemudian Dan C3, titik C6. C6 ini artinya dia punya atom C sebanyak 6. Kalau cincin aromatis kan C-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini C-nya 3, 1, 2, 3. Kemudian ini C-nya 6 lagi, aromatis lagi. Nah, ini kerangka ini yang merupakan karakter spesifik dari senyawa-senyawa flavonoid. Flavonoid ini nanti ada banyak jenisnya, ada yang flavonol. Flavonol ini kerangkanya sama ya, kerangka flavonoid. Kemudian dia ada tambahan gugus hidroksi dan gugus keton. Kemudian flavon ini tambahnya gugus keton saja. Kenapa flavon? Karena ada gugus ketonnya. Flavon nol karena ada keton, keton tuh on, flavon all itu hidroksi, berarti flavon nol gitu. Ya, isoflavon ini tidak ada eh tambahan apa rantai sampingnya tadi gugus keton, kemudian dia ada di posisi iso, jadi isoflavon. Nah ini flavan 3 ol, flavanon, ini juga keton, kemudian antosianidin. Ini adalah jenis-jenis senyawa-senyawa dalam golongan flavonoid. Nah, senyawa utama flavonoid ini sebagai contoh adalah naringenin. Naringenin ini kelasnya flavanon. Flavanon. Ini adalah naringenin. Dia punya gugus keton, kemudian ada tiga gugus hidroksil. Nah, ini naringenin. Nah, ini naringin. Nah, di dalam tanaman biasanya senyawa-senyawa flavonoid ini terikat pada eh, apa namanya glikosida. Jadi ini adalah gugus glikosida yang terikat pada senyawa. Jadi pada saat senyawanya ini masih terikat dengan gugus glikosida, boleh ini anu disebutnya naringin. Nah, buka bedanya kan boleh hanya ini aja. Dia punya glikosida, kalau naringenin enggak tidak punya saya gugus glikosida. Ini asli di kenal dalam tanaman, nanti setelah apa diisolasi, di bukan mana metabolisme oleh teleponin tubuh, handphone glikosidanya akan lepas. Nah, naringenin ini banyak nah itu terdapat juga pada eh, kulit ngomong dan albedo. Albedo itu
Ini ya kalau kita lihat gambarnya ini albedo tuh bagian pulp atau bukan pulp. Setelah kulit itu kan ada kayak lapisan putih. Nah, lapisan putih kalau di jeruk citrus maksima, jeruk Bali itu kelihatan kan kalau kita kupas itu kan kulitnya tebal sekali karena ada lapisan putihnya itu yang kayak gabus itu. Nah, di situ justru kandungan naringeninnya yang paling tinggi di kulit dan di albedo. Kemudian kalau di jeruk-jeruk manis ya ini juga ada albedonya tapi lebih tipis dibandingkan jeruk Bali. Nah, ini naringenin ini banyak ditemukan di tadi kulit dan albedo jeruk manis, kemudian jeruk Bali, kemudian juga jeruk nipis. Nah, eh, kandungan tertinggi ini, sebentar ya, sebentar maaf ya. Izin, izin. Jadi ini ya, tadi naringenin ini ada di eh, kulit dan albedo dari beberapa jenis jeruk. Kemudian eh, stabilitasnya ini naringenin ini cukup sensitif terhadap cahaya dan oksidasi, jadi harus disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya ya di ruang gelap gitu. Dan ternyata naringeninnya paling tinggi memang di kulit dan eh, albedo. Jadi ada beberapa produk yang memang memanfaatkan kulit buah apa namanya jeruk Bali ini ya sebagai salah satu bentuk eh apa istilahnya pangan fungsional apa gitu karena memang naringeninnya yang cukup tinggi. Jadi kalau jeruk nipis bisa apa namanya diiris-iris kemudian dimasukkan ke dalam minuman gitu ya. Jadi kalau kalau kita agak lama merendamnya gitu lama-lama tuh rasa airnya itu jadi agak pahit gitu ya. Nah itu naringenin hesperidinnya sudah mulai eh, apa namanya terekstraksi gitu. Kalau tapi terus jadi rasanya tidak seger lagi ya, jadi karena ada pahitnya. Tapi justru yang pahit itu yang menandakan bahwa naringenin dan hesperidinnya sudah terekstraksi gitu. Dibandingkan kalau kita hanya memeras airnya saja. Jadi eh, kalau mau apa namanya aktivitas yang lebih bisa dikonsumsi juga sak kulit-kulitnya gitu. Nah, konsumsi yang paling aman sehari-hari ya itu tadi kayak di apa istilah sekarangnya tuh di infus itu ya direndam dalam air kemudian dibiarkan eh 1-2 jam gitu di dalam kulkas atau di suhu ruang juga tidak apa-apa nanti setelah itu akan terekstrak itu naringenin dan hesperidinnya. Nah, selanjutnya eh tadi ya naringenin ini punya aktivitas flavonoid secara umum antioksidan, antiinflamasi, kemudian anti kanker, anti diabetes, kardioprotektif, neuroprotektif, kemudian juga antimikroba dan antivirus.
Nah, untuk keamanannya dianggap aman ini ya, terutama bila dikonsumsi melalui buah atau jus jeruk. eh Pada uji toksisitas ya menggunakan hewan uji atau pada tikus biasanya ini toksisitasnya cukup rendah, tapi konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan juga. Kemudian interaksi obatnya naringenin ini dapat menghambat enzim CYP3A4. Ini enzim-enzim yang mempengaruhi metabolisme obat tertentu. Jadi sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat-obat konvensional lainnya. Nah, ini aplikasinya untuk suplemen ya, biasanya untuk functional food ini digunakan untuk sediaan antioksidan dan kardioprotektif. Juga untuk suplemen nutrisi dan juga untuk skincare sebagai antioksidan, biasanya dalam serum dan krim anti-aging. Juga untuk pencerah kulit, untuk mencerah kulit. Kemudian hesperidin. Nah, biasanya di hesperidin dan naringenin ini selalu berduaan gitu di dalam kulit buah jeruk. Jadi keduanya eh, ada gitu. Ini golongannya flavonoid ya, sama tadi eh, sub flavonoidnya adalah flavanon. Eh, Ditemukan juga pada kulit buah dan albedo jeruk ya tadi sama dengan naringenin tadi. Nah, jeruk yang paling banyak hesperidinnya ini adalah jeruk eh, Citrus aurantium. Ini sebenarnya jeruk hibrid ya. Rasanya pahit. Ini hesperidinnya 2 sampai 6%. Kemudian di bawahnya ada jeruk manis, sinensis. Kemudian di bawahnya lagi ada jeruk keprok. Dan bawahnya lagi ada jeruk lemon. Ini hesperidinnya. Jeruk lemon ini yang paling rendah, kadarnya di bawah 3%. Bedanya sama tadi, apa namanya, naringenin tadi ada tambahan gugus hidroksil ya di sini. Di posisi 3 aksen ini dan 5 aksen ini. Ini aktivitas dengan penambahan gugus ini, aktivitas antioksidannya lebih kuat dibandingkan yang naringenin. Kemudian aktivitas dan keamanan ini hampir sama dengan apa namanya naringenin tadi ya, dan antioksidan, antiinflamasi, kardioprotektif, kemudian fenotonik ya, hampir sama dengan naringenin. Kemudian keamanannya tergolong aman juga dan tidak menunjukkan efek mutagenik maupun genotoksik. Ini kalau dalam dosis tinggi dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal ringan ya pada orang-orang yang cukup sensitif. Kemudian pada produk kosmetik ini membantu mencegah penuaan dini serta memperbaiki sirkulasi mikrokulit. Nah, ini hesperidin ini digunakan sebagai pelengkap terapi pada gangguan vaskular perifer serta sebagai komponen bioaktif dalam suplemen vitamin C kompleks. Jadi vitamin C kemudian ditambahkan eh, naringenin dan hesperidin biasanya. Hesperidin eh, selanjutnya apigenin ya. Apigenin ini juga salah satu senyawa flavonoid yang banyak ditemukan di berbagai tanaman obat dan bahan pangan, terutama famili Asteraceae. Asteraceae itu bunga-bunga yang mirip-mirip aster itu maksudnya golongan Asteraceae, kemudian Apiaceae ini seledri-seledrian ya, kemudian Lamiaceae. Eh, Senyawanya ini masuk golongan flavon. Ini golongannya flavon. Banyak terdapat di eh, Matricaria camomilla atau bunga chamomile. Kemudian ini ada Petroselinum crispum atau daun peterseli. Kemudian ada Apium graveolens. Kalau yang Matricaria tadi yang diambil bunganya, kalau peterseli ini daunnya, kalau seledri ini yang digunakan
daun dan juga bijinya. Yang kemudian ada Thymus vulgaris atau timi, daun timi ini yang digunakan juga daunnya. Nah, apigenin ini aktivitasnya secara ilmiah ya yang ada di pustaka ini dapat berikatan dengan reseptor benzodiazepin pada kompleks GABA A. Jadi ini akan memberikan efek menenangkan dan bisa menginduksi tidur yang ringan. Kemudian efek kardioprotektif ini dapat menurunkan tekanan darah ya. Kita minum seledri untuk penderita hipertensi biasanya rutin minum seledri ini juga dapat menurunkan tekanan darah dan melindungi otot-otot jantung dari kerusakan oksidatif. Kemudian antiinflamasi ya mekanismenya hampir sama dengan flavonoid lainnya. Kemudian anti cancer yang menginduksi apoptosis, menghentikan siklus sel kanker dan eh, apigenin ini dapat menghambat angiogenesis. Jadi angiogenesis ini adalah salah satu eh, apa namanya upaya sel kanker untuk bertahan hidup. Jadi dia merekrut eh, apa namanya sel-sel pembuluh darah di sekitarnya untuk eh, menghidupi dirinya. Jadi untuk mensuplai nutrisinya sendiri, kanker ini mampu mengum, apa istilahnya membangun sistem pembuluh darah baru yang khusus untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi memang eh, luar biasa mengerikannya kanker ini. Kemudian secara tradisional apigenin atau tanaman-tanaman yang mengandung apigenin ini juga telah lama digunakan seperti bunga chamomile ini untuk mengatasi gangguan pencernaan, kemudian ya insomnia, kecemasan ringan dan juga iritasi kulit. Kemudian peterseli dan seledri ini untuk peluru air seni dan tonik ringan, kemudian eh untuk mengatasi peradangan dan infeksi kulit. Kemudian keamanan ini apigenin secara umum dianggap aman ya non toksik. Jadi pada uji efek mutagenik, genotoksik maupun teratogenik ini tidak ada eh, apa istilahnya tidak memicu terjadinya mutagenik kemudian genotoksik maupun teratogenik. Teratogenik ini adalah salah satu uji toksisitas yang dilakukan pada hewan uji yang sedang hamil gitu. Jadi apakah dia punya efek teratogen atau mempengaruhi pertumbuhan bayi yang ada, janin yang ada di dalam kandungan. Jadi biasanya hewan ujinya dibuat apa hamil atau bunting ya kalau pada tikus, tikusnya bunting, kemudian pada eh, masa-masa organogenesis kalau manusia sih pada mulai bulan ketiga ya sampai bulan ketujuh itu diberi eh, obat ini. Tapi kalau di tikus nggak sampai yang bulanan ya pada biasanya hari ke-9 sampai hari ke-20 itu diberi senyawanya. Kemudian nanti satu hari sebelum dia melahirkan dibedah kemudian diambil janinnya. Kemudian diamati apakah ada cacat-cacat pada janin tersebut. Nah, ini efek samping juga jarang terjadi berupa reaksi alergi ringan pada eh, individu sensitif, terutama pada tanaman famili Asteraceae. Kemudian flavonoid selanjutnya adalah quercetin. Quercetin ini golongannya flavonol. Rumusnya kalau kita lihat ini banyak sekali rantai sampingnya hidroksi, hidroksi ya, flavonol, flavonol, flavonol. Kemudian ini quercetin ini melimpah banyak sekali ditemukan di berbagai tanaman obat, tanaman buah-buahan, kemudian sayuran dan juga herba-herba aromatis. Contohnya ada bawang merah, allium cepa, kemudian teh hijau, Camellia sinensis dan daun kelor, Moringa oleifera ini juga tinggi quercetinnya. Nah ini aktivitas farmakologisnya yang banyak diteliti ini antioksidan, antiinflamasi, antivirus dan anti kanker. Kemudian ternyata quercetin ini punya efek antihistamin alami sehingga banyak juga digunakan dalam terapi alergi.
Kemudian dalam kosmetik atau skincare digunakan sebagai anti-aging ya, karena quercetin ini dapat menghambat degradasi kolagen dan melindungi kulit dari stres oksidatif akibat UV. Jadi kalau eh, degradasi kolagennya dihambat, pembentukan kolagennya akan eh, tetap terjadi sehingga kulit tidak akan keriput gitu ya, tetap kenyal, tetap terhidrasi seperti itu. Nah, keamanannya ini aman, diet hariannya hingga 1 gram per hari ini eh, masih tergolong aman. Kemudian dalam bentuk suplemen ini pada dosis tinggi di atas 1 gram per hari ini akan menginduksi terjadinya gangguan ginjal pada individu yang punya riwayat nefropati. Kemudian quercetin ini tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui dalam dosis farmakologis yang tinggi. Maksudnya ini kalau sudah dalam bentuk suplemen quercetin tunggal gitu ya, bukan yang eh, sayuran yang mengandung quercetin. Ini tetap aman untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi kalau sudah quercetin yang tunggal, yang bentuk eh, suplemen atau pangan fungsional yang isinya quercetin setara dengan 1 gram per hari, ini sebaiknya tidak diminum oleh ibu hamil dan menyusui. Kemudian rutin ini kerangkanya sama, sebenarnya sama dengan quercetin, hanya saja dia masih terikat dengan glikosida. Kalau kita lihat di sini kerangkanya sama, hanya dia masih terikat glikosida. Jadi quercetin itu sudah lepas dari glikosidanya, kalau rutin ini masih terikat dengan glikosida. Nah, rutin ini eh apa namanya? Banyak juga terdapat pada tanaman-tanaman ya. Ada Sophora japonica ini bukan tanaman asli Indonesia, jadi mungkin kita belum pernah, saya juga belum pernah melihat tanaman ini, Sophora japonica, kemudian Phagopyrum esculentum atau buckwheat ya, atau biji soba. Mungkin ada yang pernah makan mie soba kan banyak ya di Jepang. Nah itu eh, tepungnya itu dari biji soba Phagopyrum esculentum ini. Nah ini banyak dibudidayakan di Jepang. Kemudian kalau di kita di Indonesia ini tanaman-tanaman yang kaya akan rutin ini ada daun teh, jeruk, kemudian asam Jawa ini juga kaya akan rutin. Nah ini sudah lama digunakan untuk pengobatan tradisional ya. Eh, Tanaman-tanaman yang kaya rutin ini bisa menguatkan pembuluh darah, kemudian mengurangi perdarahan pada terutama pada eh, varises, kemudian wasir, dan kemudian mengobati radang dan demam, memelihara kesehatan kulit, mata, dan juga dapat menurunkan tekanan darah. Jadi aktivitas dan keamanannya hmm, secara umum ini hampir-hampir sama ya dengan flavonoid lainnya, antioksidan, kemudian antiinflamasi, vasoprotektif, fenotonik, kardioprotektif. Kemudian ini ada antidiabetik, menghambat alfa glukosidase dan menurunkan glukosa darah. Kemudian fotoprotektif dan anti-aging. Keamanannya ya tergolong aman dan tidak toksik, jadi bisa digunakan sehari-hari, utamanya efek samping ringan ini kalau dikonsumsi dalam dosis yang sangat tinggi dapat mengakibatkan gangguan pencernaan. Kemudian jika digunakan bersamaan dengan obat antikoagulan juga dapat memperkuat efek pengencer darah. Jadi sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan konvensional lainnya. Nah, kemudian flavonoid selanjutnya adalah antosianin. Antosianin ini eh, merupakan flavonoid ya, salah satu jenis flavonoid yang dia ini punya pigmen alami berwarna merah, ungu hingga biru pada bunga, buah, dan daun berbagai tanaman. Jadi biasanya kalau tanaman-tanaman sayur-sayuran atau buah-buahan yang warnanya merah, ungu, biru ini antosianinnya tinggi. Ini seperti eh, apa namanya? Kobis ya, kobis ini.
Kalau di sekarang bisa kita jumpai kobis yang warnanya eh, ungu tua gitu ya, itu antosianannya tinggi. Kalau yang eh, kobis hijau ini eh, tidak ada antosianinnya. Nah, warna khas dari antosianin ini karena strukturnya seperti ini. Jadi dia strukturnya flavilium, ion flavilium. Jadi bentuk kationik dari cincin C ini kalau kita lihat ya C6, C3, C6 ini adalah kerangka flavonoid, tapi ini bentuknya ion. Di sini bentuknya ion. Kalau flavonoid lainnya kan di sini bukan nggak ada ionnya. Kalau ini ya ionnya. Jadi antosianin ini karena bentuknya ada ionnya ini, eh, dia eh, punya apa ya? Bisa menunjukkan perubahan warna yang cukup khas pada suasana asam basa tertentu. Jadi biasanya kalau pada suasana asam gitu, misalnya diekstraksi dengan asam lemah gitu, dia akan berwarna merah. Kemudian kalau pH-nya netral, pH 7 itu warnanya ungu. Kemudian pada kondisi agak basah gitu, warnanya menjadi biru. Itu karena ada ion flavilium yang bisa jadi antosianin ini karena bentuknya ion ini ya jadi sangat sensitif terhadap perubahan pH, suhu dan juga cahaya. Nah, ini tanaman-tanaman yang kaya akan antosianin ini ya, yang berwarna eh, ngejreng ini biasanya ada buah beri, ada blueberry, blackberry, blackcurrant, kemudian anggur merah, rosella, terong ungu, kobis merah, dan beras hitam ini antosianinnya tinggi. Nah, penggunaan tradisional ini tanaman-tanaman ini ya telah lama dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian memperbaiki sirkulasi darah dan memperkuat penglihatan. Nah, secara ilmiah antosianin ini aktivitas antioksidannya sangat kuat ya. Jadi mampu menangkap radikal bebas, kemudian mampu melindungi biomolekul penting seperti lipid, protein, dan DNA dari kerusakan oksidatif. Kemudian eh, apa namanya efek antiinflamasi, anti cancer, anti diabetes, neuroprotektif, dan kardioprotektif mirip dengan flavonoid lainnya. Nah, dalam penggunaan skincare ya dan dermatologi, antosianin ini berperan sebagai fotoprotektor alami, jadi mampu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan juga memperlambat pembentukan kerutan melalui stabilisasi kolagen dan elastin. Jadi kolagen dan elastinnya stabil sehingga pembentukan kerut-kerut di wajah itu bisa diperlambat. Kemudian di bidang nutrasetikal ini antosianin eh, dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kemudian memperbaiki sensitivitas insulin ya untuk penderita diabetes, kemudian menjaga kesehatan kognitif. Untuk keamanannya, antosianin ini juga tergolong senyawa yang sangat aman, tidak bersifat toksik, mutagenik maupun karsinogenik. Eh, Kemudian ini tadi uji toksisitas pada hewan dan manusia juga tidak menimbulkan efek samping yang bermakna. Namun antosianin ini tadi ya karena dia bentuknya ion, stabilitasnya relatif lebih rendah terhadap panas dan oksigen. Jadi kalau kena panas, kemudian lama di suhu luar, ini efektivitas biologisnya akan menurun. Kemudian senyawa fenolik selanjutnya adalah kumarin. Jadi kumarin ini adalah kelompok fenolik lakton. Ini biasanya tanaman yang mengandung kumarin ini punya aroma yang khas. Kemudian aroma manis yang menyerupai vanila atau rumput yang baru dipotong. Jadi eh, apa aromanya tuh khas. Nah, ini adalah kerangka kumarin, jadi senyawa senyawa yang punya kerangka ini berarti dia masuk ke dalam golongan kumarin. Strukturnya adalah lakton dari asam O hidroksi sinamat.
Jadi punya dua eh, apa namanya cincin aromatis. Contoh-contohnya kemarin ini ada umbelliferon, kemudian scopoletin dan aesculatin. Kalau pada tanaman kumarin ini berfungsi untuk senyawa pelindung ya terhadap stres oksidatif, kemudian infeksi jamur dan juga serangga. Nah, berbeda dengan jenis flavonoid kumarin ini umumnya tidak mudah larut dalam air, tetapi larut dalam eh, solvent-solvent organik seperti etanol, kemudian kloroform dan etil asetat. Kemudian pada pemanasan kumarin ini mudah menguap dan menebarkan aroma harum yang khas sehingga banyak dimanfaatkan dalam parfum dan juga perasa alami. Nah, kumarin ini tersebar luas pada berbagai tanaman ya, terutama pada famili Rutaceae atau tadi Rutaceae itu jeruk-jerukan tadi, dan Fabaceae, Apiaceae itu yang seledri, Asteraceae ini seperti eh, tanaman yang bunganya mirip-mirip chamomile itu Asteraceae mirip-mirip aster. Ini seperti kayu manis, Cinnamomum burmani. Ini kulit batangnya mengandung kumarin. Kemudian tonkabin, Dipterik odorata. Ini bijinya banyak mengandung kumarin. Hanya saja tanaman ini tidak tumbuh ya di Indonesia. Kemudian sweet clover, Melilotus officinalis. Ini daun dan bunganya juga tinggi kadar kurkuminnya, tapi juga tidak tumbuh di Indonesia. Kemudian jeruk dan limau, eh, kulit buahnya. Ini tadi ya dia mengandung flavonoid, naringenin, hesperidin, kemudian kulitnya juga mengandung kumarin seperti bergapten dan scopoletin. Jadi jenis scopoletin dan bergapten. Di jeruk tadi kulitnya luar biasa ya. Selain flavonoid juga mengandung kumarin. Kemudian di famili Umbelliferae seperti seledri, paterseli, adas, ketumbar, ini daun dan akarnya juga banyak mengandung kumarin. Kemudian Morinda sirifolia, ini pace atau buah noni ya, daun dan buah mudanya, buahnya yang masih muda, ini kumarinnya juga eh, ada scopoletinnya. Nah, tanaman yang kayak kumarin ini tadi ya, telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di Eropa, India, dan Asia Timur, utamanya untuk gangguan sirkulasi dan pembengkakan varises, edema, kemudian insufisiensi vena, kemudian digunakan untuk tonik hati dan peluruh empedu, kemudian mengurangi batuk dan peradangan saluran napas, dan juga untuk menenangkan saraf dan meningkatkan tidur. Ini terutama efek aromaterapi dari kabin dan sweet clover tadi ya, tanaman dari luar ini. Nah, itu tadi penggunaan tradisional. Kalau secara ilmiah, kumarin ini punya efek antiinflamasi dan analgesik. Kemudian, nah ini antikoagulan, ini yang berbeda dengan jenis flavonoid. Ya, antikoagulan ini eh, merupakan salah satu efek kumarin yang spesifik ya. Eh, Derivat kumarin seperti warfarin dan dikumarol ini bekerja sebagai antagonis vitamin K, jadi menghambat pembentukan faktor koagulasi. Kemudian efek hepatoprotektif meningkatkan aktivitas enzim antioksidan di hati dan menurunkan kadar enzim transaminase. Kemudian antimikroba dan anti jamur ya. Kumarin ini dapat mengganggu permeabilitas membran mikroba dan menghambat pertumbuhan jamur. Nah, kemudian anti kanker ini mekanismenya ya memicu apoptosis atau kematian sel dan menghambat pembentukan angiogenesis. Kemudian punya efek antihipertensi dan vasorelaksan juga. Jadi scopoletin ini akan meningkatkan pelepasan NO endotelial dan memperlebar pembuluh darah. Kemudian efek neuroprotektif ya ini melindungi neuron dari stres oksidatif dan menghambat pembentukan beta amiloid. Nah, kemudian khusus turunan furanokumarin ini seperti bergapten dan soralen, ini dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap cahaya, jadi punya efek photosensitizing agent dan digunakan dalam terapi soralen plus UVA untuk penderita psoriasis dan vitiligo. Jadi
psoriasis dan vitiligo ini punya apa namanya kelainan gitu ya. Jadi eh, kulitnya apa ada bentong-bentong putih putih-putihnya itu. Kemudian keamanan dan toksikologi ini dalam dosis yang alami ya dari apalagi masih di dalam tumbuhan ini relatif aman. Tapi kalau dosisnya tinggi atau paparan kronis, jadi diminum terus-menerus, dikonsumsi terus-menerus, ini dapat menimbulkan efek hepatotoksik. Jadi kumarin ini punya efek hepatotoksik jika digunakan dalam dosis yang tinggi dan digunakan terus-menerus. Jadi kumarin ini batas asupan hariannya adalah 0,1 miligram per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 50 ya berarti 5 miligram per kilogram berat badan per hari itu batas maksimal yang boleh dikonsumsi. Kemudian kalau dalam bentuk alami ya seperti di kayu manis atau buah noni ini kadar kumarinnya relatif rendah dan aman dikonsumsi sebagai bahan pangan. Apalagi kalau kayu manis biasanya kita kalau pakai untuk apa namanya masak atau dibuat teh itu kan cukup sedikit ya, paling satu satu ibu jari ini untuk satu panci itu. Namun ini tadi ya karena eh, apa namanya hepatotoksik itu tidak boleh digunakan untuk penderita yang punya gangguan hati atau yang sedang menggunakan antikoagulan. Kemudian tadi psoralen ini turunan kumarin menyebabkan fotosensitivitas kulit sehingga penggunaannya memerlukan pengawasan medis. Jadi sebaiknya tidak digunakan secara topikal. Nah, ini salah satu contoh tanaman yang mengandung kumarin, Muraya paniculata atau biasa kita sebut kemuning, bunganya harum. eh, Kandungannya kumarinnya adalah murangatin, scopoletin, dan muralongin. Jadi murangatin, muralongin ini adalah senyawa-senyawa kumarin yang memang spesifik ada di dalam muraya. Kemudian selain kumarin juga mengandung flavonoid camphorol, quercetin, kemudian naringenin, dia juga punya naringenin dan epikatekin. Kemudian selain itu punya alkaloid karbasol ya, murayazanin, mahanin, dan murayazolin. Kemudian juga kayak minyak asiri, linalool, beta karyopilen, eugenol, dan sesquiterpen lainnya. Nah, daun dan akar kemuning ini secara tradisional digunakan untuk mengatasi nyeri haid dan juga melancarkan menstruasi. Dan sakit pinggang, rematik, nyeri sendi, menurunkan berat badan dan kolesterol, dan mengatasi keputihan serta bau badan. Sedangkan kulit batang dan buahnya ini digunakan sebagai penenang, antidepresan, dan obat luka ringan. Aktivitasnya secara ilmiah ini digunakan punya efek antiinflamasi dan analgesik ya. Jadi ekstrak etanol daun kemuning ini pada literatur ilmiah menunjukkan penurunan signifikan terhadap odem pada kaki tikus. Jadi kaki tikusnya dibikin radang gitu dan kemudian diberi ekstrak etanol daun kemuning ternyata punya efek untuk menurunkan apa namanya volume radang dari kaki tikus itu dan ini ternyata sebanding dengan aspirin. Nah ini efek ini dikaitkan dengan tadi kandungan scopoletin dan murangatin ya kumarin yang ada di dalam muraya. Kemudian selain itu punya aktivitas antimikroba ini fraksi etanol dan metanol daun juga aktif terhadap Staphylococcus dan Escherichia coli ini eh, apa masih in vitro ya ujinya masih menggunakan bakteri di dalam disk gitu. Kemudian anti hiperkolesterolemia ini pada model hewan uji ekstrak air ya ekstrak air daun kemuning ini ternyata dapat menurunkan kadar LDL dan trigliserid serta meningkatkan HDL. Nah kalau kita apa namanya searching gitu pustaka yang dia menggunakan ekstrak air ini yang biasanya bisa kita
aplikasikan sehari-hari gitu karena kalau ekstrak air kan bisa direbus gitu ya daunnya. Jadi eh, nah ini kalau lihat tadi kumarin kan tidak larut air, jadi kemungkinan memang ekstrak air daun kemuning ini Dan sekarang yang akhirnya aku me- pakai ini juga. yang menyebabkan Mana aktivitas di antihiperkolesterolnya bukan ada yang kumarin tapi flavonoid-flavonoid yang model tadi ya semua terkandung pada daun kemudian. kayak punya ini Kemudian ada modelnya. hepatoprotektif dan Hmm, antioksidan. yang gini. Kemudian secara umum ini murah ya, tergolong aman ya. Kemudian pada dosis tinggi, kalau menggunakan ekstrak ini menyebabkan iritasi lambung ringan pada dosis tinggi. Kemudian konsumsi dalam jangka panjang ini belum banyak penelitiannya pada manusia sehingga disarankan menggunakan eh, tidak secara terus-menerus, tapi di intermiten gitu, di selang-seling gitu. Jadi seminggu menggunakan, kemudian berhenti 3 hari, kemudian bisa digunakan lagi gitu. Jadi tidak digunakan terus-menerus. Kemudian ini tidak disarankan bagi ibu hamil, ada indikasi efek uterotonik ringan, jadi melancarkan menstruasi. Nah, kalau di melancarkan efek melancarkan menstruasi ini tentu tidak baik untuk ibu hamil. Kemudian uji pada hewan ini LD50-nya ya, dosis yang menyebabkan kematian ini lebih dari 2 gram, 2000 miligram ya, setara 2 gram per kilogram berat badan. Jadi toksisitasnya sangat rendah. Nah, itu tadi yang oligofenolik ya. Ini yang apa namanya senyawa fenolik yang paling sederhana asam fenolat. Asam fenolat ini turunan fenol yang eh, apa struktur senyawanya itu paling sederhana. Jadi hanya punya satu atau lebih gugus karboksilat pada cincin aromatik. Nah ini eh, senyawanya strukturnya sederhana, kemudian dia cukup luas dijumpai di tanaman ya, terutama pada dinding sel, biji, buah, daun, dan juga akar. Nah ini secara biosintesis asam fenolat ini ya berasal dari asam sikimat dan fenilpropanoid, jadi sama dengan komponen fenolik yang lainnya. Kemudian asam fenolat ini secara kerangka karbon aromatiknya ini dibagi jadi dua. Ada asam hidroksibenzoat, ini derivat dari asam benzoat. Ini ada asam galat, asam protokatekuat, asam vanilat, asam salisilat. Ini sumber utamanya ada di teh, kopi, anggur, dan juga buah delima. Kemudian golongan asam hidroksisinamat, ini derivat dari asam sinamat. Ini ada asam ferulat, asam kafeat, asam kumarat ya ini banyak terdapat pada gandum, kemudian beras merah, jahe, kemudian propolis ya atau madu dan juga madu. Nah ini tumbuhan yang banyak mengandung asam fenolat ini ada kopi, eh, ada asam fenolat dominannya adalah asam kafeat dan asam klorogenat. Kemudian ada teh, Camellia sinensis ini asam galat ya. Jahe ini mengandung asam ferulat dan asam kumarat. Kemudian temulawak ini ada asam sinapat dan asam ferulat. Kemudian aktivitasnya di literatur banyak disebutkan sebagai antioksidan ya. Jadi asam ferulat dan asam galat ini dikenal sebagai antioksidan fenolik yang kuat. Kemudian antiinflamasi ini asam kafeat. Asam kafeat ini pada model tikus yang odem ini menunjukkan efek antiinflamasi. Kemudian kardioprotektif dan neuroprotektif. Ini asam ferulat ini dapat melindungi endotel vaskular dari oksidasi LDL dan stres oksidatif. Kemudian asam sinapat ini memperbaiki memori dan fungsi kognitif. Kemudian anti kanker ya, asam galat dan asam kafeat ini punya aktivitas anti kanker. Kemudian anti mikroba juga asam vanilat dan asam kumarat ini efektif terhadap Staphylococcus aureus dan Candida albicans. Nah, keamanannya ini secara umum aman ya, seperti
tadi senyawa-senyawa fenolik lainnya. Kemudian bioavailabilitas ini bervariasi tergantung bentuk konjugasinya, glikosida atau ester, kemudian matriks pangan dan juga mikrobiota usus. Nah, pada dosis yang tinggi, lebih dari 500 miligram per hari dari suplemen sintetik ya, dari suplemen, ini dapat menyebabkan iritasi lambung ringan. Kemudian pada uji in vivo, tidak menyebabkan mutagenik dan karsinogenik. Penggunaannya asam fenolat ini digunakan sebagai antioksidan alami, baik sediaan topikal maupun oral. Kemudian di dalam skincare ini asam ferulat dan kafeat digunakan dalam serum anti-aging dan juga sunscreen karena stabilitasnya terhadap UV. Kemudian di eh, pangan ini berperan sebagai antioksidan alami pengganti BHT, BHA sintetis. Jadi bisa digunakan untuk pengawet pengawet pangan. Baik itu tadi yang bisa saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ini saya coba lihat saja.